Ya, materi saya berjudul topik kebutuhan riset, tema ekonomi dan pembangunan lingkungan hidup di Jakarta. Memang awalnya terlihat sangat luas sekali, namun saya ingin mencoba membawa Bapak Ibu, mari kita berdiskusi ke sesuatu yang kira-kira lebih fokus. Jadi saya sangat senang sekali mendengar Bu Hera menyampaikan antara lain adalah dimensi sosial dan kemanusiaan dalam membangun Jakarta. Nah, saya ingin mengangkat apa sih urgensi riset di tahun 2026 di Jakarta. Ada 3 hal urgensi pentingnya memilih topik riset dan inovasi kebijakan untuk tahun 2026 terkait dengan penelitian pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup. Yang pertama tentu adalah mengacu pada arah kebijakan rencana pembangunan jangka panjang daerah DKI Jakarta tahun 2025-2045, kemudian juga RPJM, ini salah ya, RPJMD ya, rencana pembangunan jangka menengah daerah DKI Jakarta tahun 2005-2029, kemudian juga strategi pembangunan rendah karbon nasional atau LRCP, Low Carbon Development Policy, yang saya kira ini sangat penting sekali untuk Jakarta. Karena Jakarta memiliki wilayah urban area yang sangat luas sekali. Bahkan Jakarta adalah kota di Indonesia yang area urbannya paling tinggi. Kalau secara prioritas, secara persentase, Jakarta di atas 80% areanya adalah area urban. Nah, ini sangat penting sekali. Kalau area urban berarti majoritinya adalah untuk wilayah permukiman dan fasilitas umum, fasilitas sosial penunjang dari permukiman tersebut. Nah, juga perlu digarisbawahi di tahun 2026 adalah fase awal implementasi RPJMD Jakarta 2005-2029 yang menandai masa transisi menuju Jakarta Green Global City sebagaimana yang tercantum di dalam RPJPD 2025-2045. Oleh sebab itu, penelitian dan inovasi kebijakan di tahun ini saya secara awal mencoba menyampaikan perlunya foundational riset, riset mendasar. Yang terkait tentu ini sangat sejalan dengan TOR yang disampaikan oleh teman-teman Bapeda Jakarta, yaitu pentingnya penguatan data, baseline indikator, serta pengembangan model kebijakan awal untuk mewujudkan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan, adaptif iklim, dan manusiawi. Nah, dari situ saya menemukan ada 10 topik di sini yang memperoleh urgensi yang sangat tinggi menurut saya. Pertama, di bidang fokus mobilitas ramah lingkungan dan pejalan kaki. Nah, ini sangat cocok sekali tadi sempat disebut oleh Bu Hera mengenai trotoar. Ya, ini sangat penting sekali. Kalau namanya urban area, pasti di situ ada permukiman. Kalau permukiman, pasti ada fasum fasos. Nah, tentu mobilitas penduduk dari pemukiman ke fasum fasos, selain transportasi kendaraan, juga transportasi pejalan kaki. Kalau pejalan kaki berarti membutuhkan trotoar. Nah, kita lihat sekarang faktanya trotoar di Jakarta kayak apa. Nah, topik riset dan inovasi kebijakan yang saya ingin usulkan adalah evaluasi pembangunan trotoar hijau atau complete street. Jadi, complete street itu adalah satu konsep bahwa suatu ruas jalan tidak cukup ada badan jalan dan bahu jalan saja. Tapi complete street itu dilengkapi dengan bahu jalan yang mempunyai trotoar. Trotoar saja tidak cukup, harus dilengkapi minimal 5 komponen, yaitu trotoar yang nyaman buat seluruh pengguna. Yang kedua, trotoar yang
affordable gitu bagi penyandang disabilitas. Yang ketiga, trotoar yang aman, baik siang maupun malam. Yang keempat, trotoar yang disiplin, tidak digunakan oleh pengguna lain yang bukan pengguna jalan kaki. Yang kelima adalah trotoar yang memiliki eh, ketersambungan, connectivity dengan antar blok-blok yang dihubungkan oleh trotoar tersebut. Jadi ada trotoar nih, menghubungkan titik A dan titik B. Trotoarnya ada, tapi titik A dan titik B tidak tersambung. Ada. Ada titik A dan titik B, tidak ada trotoarnya. Ada. Ada titik A dan titik B ada trotoarnya. Dan tersambung. Ada. Nah itu. Nah yang parah itu, kalau titik A dan titik B ada trotoarnya, tapi tidak tersambung. Ada trotoarnya, tapi masyarakat pengguna jalan tidak bisa bergerak dari titik A ke titik B. Tapi trotoarnya ada. Nah, itu kenapa? Karena tidak memenuhi 5 kaidah complete street tadi itu. Nah, tujuan dari rumusan masalah tentang mobilitas, tentang bidang fokus mobilitas ramah lingkungan dan jalan kaki ini adalah mengukur kontribusi koridor trotoar baru terhadap jumlah perjalanan non-motorized. Lalu kemudian menghitung pula konsumsi energi fosil yang berkurang dan menghitung pula kenyamanan dari ruang publik tadi itu. Nah, ini keluaran yang diharapkan dari bidang fokus ini adalah model Green Walkability Impact di tahun 2026. Jadi dampak eh, dampak bagi para pejalan kaki di lingkungan yang hijau ya dan rekomendasi policy toolkit untuk trotoar hijau yang adaptif iklim. Nah, ada 10 tapi saya ingin mendalami satu topik dulu. Ya, karena waktunya yang terbatas, maka tentu tidak semua 10 topik ini bisa saya bahas. Nah, saya akan bahas agak mendalam pada bidang fokus yang pertama. Kenapa? Alasannya? Alasannya adalah saya sudah melakukan identifikasi penentuan prioritas pada topik riset dan inovasi kebijakan pembangunan lingkungan hidup untuk Jakarta tahun 2026 dengan menggunakan metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Ya. Nah, urgency ini adalah tingkat dari kemendesakan masalah yang untuk segera ditangani. Jadi kalau nggak ditangani, ini bakal ke depan akan mempunyai dampak yang lebih parah. Ya. Serius itu seberapa besar dampak atau konsekuensi jika masalah tidak diatasi. Jadi masih banyak PR di Jakarta, ya, dan salah satu PR-nya yang mendesak itu adalah kenyamanan warga Jakarta untuk berada di lingkungan tempat tinggalnya. Ini perlu perlu segera diatasi. Kemudian G, growth, yaitu potensi memburuknya masalah, berkembangnya masalah ke hal-hal lain yang kalau tidak ditangani dalam jangka waktu dekat, ini bisa menimbulkan ke masalah lain, ya. Terutama masalah konflik. Ya, konfliknya itu bukan konflik yang besar ya, atau konflik yang sepele sebetulnya, yaitu eh, masalah misalnya antara lain rebutan menggunakan trotoar antara kendaraan bermotor dengan pejalan kaki, gitu ya. Ya ini kalau teman-teman mengamati di beberapa channel YouTube gitu ya, sudah mulai ada gerakan masyarakat untuk menegakkan kedisiplinan para pengguna trotoar yang dilakukan oleh pemotor. Jadi banyak motor yang menggunakan trotoar yang ini kemudian bisa menimbulkan dampak sosial kecil ya. Tapi kalau dibiarkan ini bisa bisa snowballing ya, bisa lebih parah gitu ya. Nah, ternyata dari hasil penilaian USG ini saya mendapati perlunya topik riset tentang evaluasi pembangunan trotoar hijau, complete street terhadap penurunan emisi dan peningkatan livability ini tinggi, merupakan prioritas pertama, ya. Sehingga saya mencoba melihat, ya, kenapa kok ini menjadi prioritas pertama? Ternyata dari aspek urgensi, evaluasi atas pembangunan trotoar di Jakarta ini
sangat tinggi urgensinya karena langsung terkait dengan hak dasar warga atas ruang publik yang manusiawi dan kualitas udara Jakarta. Jadi trotoar bukan sekedar tempat untuk pejalan kaki, tapi dapat dipakai untuk fungsi lainnya, yaitu fungsi memperluas ruang terbuka hijau. Ya, trotoar itu bukan sekedar memberikan hak dasar warga atas ruang publik yang nyaman, yang manusiawi, tapi juga lebih penting lagi mampu memberikan ruang tambahan untuk ruang terbuka hijau. Nah, secara serius, jika pembangunan trotoar ini diabaikan, maka terjadi ketimpangan ruang publik dan akan terjadi pula kalau pembangunan trotoar ini dibiarkan gitu ya, maka masyarakat akan lebih memilih menggunakan kendaraan bermotor ketimbang berjalan kaki. Nah, ini akan menimbulkan emisi gas buang dari moda transportasi dari kendaraan tadi itu, sehingga akan memperburuk krisis kesehatan dan sosial ya akibat masalah kesehatan yang diderita oleh warga. Ini dari pra penelitian yang saya lakukan dalam rangka melihat sampai seberapa besar sih emisi gas buang yang dimunculkan dari kendaraan bermotor Jakarta. Ini bisa sampai 40% Bapak Ibu. Dan ini menimbulkan penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, bagi sebagian besar penduduk Jakarta. Gara-gara gas buang yang mengotori udara Jakarta ini bisa menimbulkan masalah kesehatan. Ya. Kemudian kalau masalah ini tidak diseriusi, akan terjadi kemacetan, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena tidak ada alternatif lain bagi warga Jakarta untuk mengakses dari titik A ke titik B, kecuali menggunakan kendaraan bermotor. Harus diberikan alternatif lain, yaitu berjalan kaki. Namun kalau tempat untuk jalan kakinya kurang bagus atau tidak ada, ya tidak ada pilihan, mereka harus pakai motor. Semakin lama seiring tahun, jumlah kendaraan bermotor ini semakin besar karena memang demand-nya meningkat karena faktor demografi penduduk Jakarta yang terus meningkat juga ya. Dengan demikian, prioritas satu itu strategis karena dengan pembangunan trotoar Jakarta yang sesuai standar yang kita harapkan, ternyata mampu memberikan dampak tidak saja pada perbaikan kualitas trotoar itu sendiri, tapi juga bisa berdampak ke faktor lingkungan hidup. Ya, yaitu apa? Emisi gas karbon tadi bisa berkurang karena adanya alternatif untuk eh, para pejalan kaki. Instead of mereka menggunakan kendaraan bermotor, mereka juga dapat menggunakan trotoar sebagai cara atau salah satu moda tradisional dari titik A ke titik B dengan jalan kaki. Kemudian dari aspek ekonomi, nah ada satu trotoar yang di situ memang didedikasikan untuk siang hari sebagian space publiknya itu, sebagian area publiknya itu dipakai untuk pedagang kaki lima berjualan makanan, sehingga ini satu membantu para karyawan di area tersebut untuk mengakses kepada makanan yang murah meriah. Contohnya di Tamrin, Sabang Tamrin Bapak Ibu. Nah itu di siang hari ada koridor gang antara Jalan Sabang ke Tamrin yang dipakai untuk pedagang kaki lima. Jadi ada fungsi ekonomi juga trotoar itu sepanjang ditata dengan benar, ya. Kalau untuk malam, ya sekali lagi tadi Bu Risni juga menyebut area Sabang, area malam, area Sabang, Pecenongan. Nah itu area trotoar ketika malam hari berubah fungsi menjadi titik ekonomi, ya. Nah ini ke depan perlu dikelola dan distandarkan dengan baik, ya. Agar apa? Agar ada keseimbangan antara para pengguna jalan dengan perubahan fungsi dari trotoar tadi di waktu malam hari, ya itu shifting function dari trotoar dari siang ke malam. Kemudian dari aspek sosial Bapak Ibu, trotoar bisa menjadi tempat untuk eh, tempat berkumpulnya para penduduk atau para warga Jakarta di situ untuk menikmati kondisi lingkungan. Contohnya trotoar yang ada di
BKT, ya BKT Bendungan Kanal Bendungan Kanal Timur itu trotoarnya bagus, areanya hijau sehingga bisa dipakai warga-warga usia muda Gen Z gitu untuk bersosialisasi di situ, bahkan bikin YouTube di situ, ya. Juga area Blok M itu contohnya sangat bagus sekali, ya. Nah, model-model seperti itu mestinya bisa dikembangkan ke seluruh area di Jakarta, Bapak Ibu. Kemudian prioritas kedua, itu tadi tentang trotoar yang hijau. Prioritas kedua, baseline emisi karbon Jakarta. Ini sebetulnya nanti kalau dengan tertatanya trotoar di Jakarta, otomatis trotoar bisa juga berfungsi sebagai area tutupan hijau atau ruang tutupan hijau yang dikembangkan dari trotoar. Jadi mendesain trotoar juga dipakai untuk ditanami pohon ketapang yang mampu menurunkan emisi gas buang secara umum. Ya, pohon ketapang itu mempunyai kemampuan untuk menyerap CO2, Bapak Ibu, sangat tinggi sekali ya. Itu. Kemudian ada prioritas ketiga, ketahanan iklim terhadap banjir dan rob. Nah, ada beberapa contoh, Bapak Ibu, ya, pembangunan area serapan itu menggunakan trotoar juga. Jadi di bawah trotoar itu dipakai sebagai area untuk serapan, bukan sekedar lahan pengerasan lahan saja, tapi di dalamnya ada gorong-gorong besar yang dipakai untuk penyerapan air hujan, ya, sehingga area di bawah trotoar dapat berfungsi ganda sebagai area penyerapan, area serapan air, ya, dan juga untuk apa namanya drainase, ya, itu. Nah ini sehingga sebetulnya prioritas 2 dan prioritas 3 itu dapat diselesaikan atau dapat disolusikan dengan dilakukannya prioritas 1 ya Bapak Ibu. Nah itu. Nah, kemudian saya ingin melihat apa sih argumentasi urgensi topik riset dan inovasi kebijakan lingkungan hidup di Jakarta untuk tahun 2026, khususnya tadi sudah saya jelaskan kenapa saya mengusulkan untuk memilih melakukan evaluasi pembangunan trotoar hijau complete street terhadap penurunan emisi dan peningkatan livability di Jakarta. Ya, dasar regulasinya 1 RPJMD DKI Jakarta 2025-2045 yang menetapkan Jakarta sebagai global city yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan. Dengan misi utama mewujudkan kota layak huni, berketahanan iklim dan rendah karbon. Nah, ini perlu kita munculkan dalam suatu proyek strategis daerah, dalam suatu kebijakan strategis daerah yang bersifat prioritas gitu ya. Apa ini tools project atau tools kegiatan yang bisa menjadi game changer agar Jakarta menjadi kota yang layak huni, berketahanan iklim dan rendah karbon, tapi dengan biaya yang murah. Nah, setelah saya sedikit melakukan riset yang nanti bisa dikembangkan oleh institusi atau tim yang lain dalam mengembangkan riset evaluasi pembangunan trotoar hijau ini, ternyata biaya untuk membangun trotoar hijau complete street ini lebih murah dibanding misalkan membangun deep channel. Nah, gitu bisa deep channel atau deep tunnel gitu ya. Atau untuk membangun kawasan permukiman secara secara menyeluruh ya. Itu lebih mahal. Nah, trotoar ini lebih murah Bapak Ibu, tapi dampaknya banyak. Dari aspek cost benefit analysis tentu membangun trotoar yang lebih murah tapi mempunyai dampak efektivitas yang lebih besar ketimbang proyek atau kegiatan lain yang lebih mahal, tentu ini tidak bisa kita abaikan untuk melakukan riset awal mengenai bagaimana profil dari trotoar di Jakarta. Dasar regulasi kedua RPJMD, Bapak Ibu. Nah, ini ternyata fokus pembangunan rendah karbon dan pembangunan kota layak huni ini ternyata perlu. Nah, ini perlu bukan sekedar perlu di atas kertas, tapi juga perlu diwujudkan, khususnya di Jakarta sebagai daerah metropolitan. Menurunkan emisi sektor transportasi ini melalui perbaikan desain kota yang ramah bagi pejalan kaki dan pesepeda.
Lalu apa argumentasi urgensi evaluasi pembangunan trotoar hijau ini terhadap penurunan emisi dan peningkatan livability? Ya, eh, tadi sudah argumentasi, ya. Kemudian yang kedua adalah dasar akademik dari teori urban livability, ya. Kualitas hidup warga kota meningkat ketika ruang publik aman, nyaman, dan dapat diakses dengan pejalan kaki. Kemudian teori low carbon urban design, kota dengan sistem mobilitas berbasis pejalan kaki dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, menghemat energi fosil, dan menurunkan emisi CO2 hingga 15-25%. Nah, ini. Sehingga trotoar ternyata tidak hanya memberikan kenyamanan bagi warga, alternatif transportasi tradisional bagi warga, tapi ternyata bisa menurunkan emisi, Bapak Ibu. Ya, karena terjadinya alternatif tadi itu, ya, ini bisa mengurangi dari kendaraan bermotor ke berjalan kaki. Kemudian pendekatan complete street konsep ini ada di dalam World Resource Institute sebagai komponen vital sustainable urban mobility. Kota-kota seperti Seoul, Tokyo, Copenhagen menunjukkan bahwa ada korelasi langsung antara panjang trotoar hijau dengan emisi transportasi per kapita. Ya. Kemudian Urban Ecosystem Service Framework. Ruang jalan hijau memberikan jasa ekosistem berupa pengurangan panas perkotaan, peningkatan kualitas udara, dan peningkatan kesehatan mental masyarakat. Jadi masyarakat artinya nggak stres ya, dengan adanya trotoar itu bisa menjadi hiburan buat mereka. Bisa dipakai buat ruang sosialisasi ya, duduk di pinggir jalan sambil ngobrol gitu ya. Dengan demikian Bapak Ibu, kajian ilmiah global menunjukkan bahwa trotoar hijau adalah intervensi multidimensi, bukan hanya infrastruktur transportasi tradisional, tetapi juga alat untuk mitigasi iklim, meningkatkan kesehatan publik, dan memperkuat interaksi sosial ya. Dasar empiris. Nah, ini kondisi Jakarta 2025 baseline, ruang terbuka hijau di Jakarta baru mencapai kurang lebih 5,78% dari luas daratan. Padahal target rata-rata nasional 30%. Target RPJMD Jakarta 20%. Nah, harapannya adalah dengan adanya trotoar dapat berfungsi sebagai, kalau didesain dengan benar sebagai konsep complete street, maka trotoar di Jakarta juga bisa difungsikan sebagai ruang terbuka hijau. Maka ini akan menyumbang penurunan emisi tadi itu. Ingat Bapak Ibu, emisi transportasi Jakarta itu menyumbang lebih dari 45% total emisi karbon di Jakarta itu sendiri. Kemudian kepadatan kendaraan mencapai 24 juta unit per hari dengan kecepatan rata-rata hanya 19 km per jam. Berarti macet. Berarti apa? Nah, kalau dibangun trotoar, ya kalau selisihnya 19 km per jam, kalau jalan kaki antara 3-4 km per jam, mungkin ada baiknya jalan kaki ya, menambah kesehatan. Ya tentu harus dibangun trotoar yang bagus. Ya, nanti pelan-pelan, kalau trotoarnya bagus, konsep complete street-nya terpenuhi di dalam konsep pembangunan trotoar, tentu ini akan menjadi menarik. Data Dinas Bina Marga 2024 menunjukkan baru 65% jalan arteri yang memiliki trotoar yang layak fungsi. Nah, baru 65%, Bapak Ibu. Nah, ini tapi perlu dilihat lagi kedalamannya. Dari 65% jalan arteri yang memiliki trotoar tadi itu, apakah benar trotoarnya itu dapat digunakan, dapat dimanfaatkan, atau mempunyai standar trotoar complete street yang layak tadi itu, ya. Kemudian hasil survei warga Jakarta, Jakarta Livability Index 2023, 70% warga Jakarta menganggap trotoar belum aman pada malam hari. Nah, jadi ada standar trotoar harus memiliki penerangan minimal nih, ya. Itu 30-40%. Sebagaimana kesiangan, sebagaimana kondisi seperti siang hari. Jadi kalau siang hari dianggap 100%, maka trotoar itu minimal kondisi penerangannya itu 30-40% seperti siang hari. Ya. Kemudian 62% masyarakat menyatakan bahwa lebih memilih kendaraan bermotor karena trotoarnya sempit. Trotoarnya ada. Jadi Dinas Bina Marga tadi menyatakan 65% arteri ada trotoar, tapi trotoarnya sempit. Trotoarnya panas atau tidak kontinu, tidak nyambung. Itu tadi itu.
Antara titik A ke titik B ada trotoar, tapi trotoarnya putus di suatu area gitu ya, putus atau sempit atau hilang atau malah tidak bisa dilewati. Ada trotoarnya tapi tidak bisa dilewati gitu ya. Kemudian yang ketiga, dasar empiris yang ketiga adalah global empiris atau case benchmark ya. Seoul setelah merevitalisasi 110 km trotoar hijau, volume kendaraan bermotor berkurang 9% dan kualitas udara PM2 sampai 5 turun 14%. Nah, ini artinya kondisi udaranya menjadi lebih bersih. Singapura punya program Walk to Ride, meningkatkan 600.000 perjalanan non-motorized per hari dan menghemat 23 juta liter bahan bakar per tahun. Nah, ini kan berarti ada penghematan pengeluaran yang sebetulnya tidak perlu ya, bisa dihemat ini ya. Dengan demikian Bapak Ibu, dari dasar empiris ini Jakarta berada dalam kondisi transport over carbonized dan under walkable. Bukti empiris global menunjukkan bahwa investasi trotoar hijau adalah kebijakan dengan return on climate investment yang tertinggi di kota padat seperti Jakarta. Sehingga dari aspek empiris, pembangunan trotoar itu perlu. Sehingga ini perlu menjadi topik penelitian untuk 2026, Bapak Ibu. Nah, argumentasi faktual 2020-2025 kondisi warga Jakarta saat ini, ya, faktanya selama periode 2020-2025 warga Jakarta belum sepenuhnya memperoleh haknya untuk memanfaatkan bahu jalan sebagai trotoar yang berkualitas dan manusiawi. Beberapa kondisi faktualnya alih fungsi trotoar. Banyak trotoar diambil alih oleh parkir kendaraan, kabel udara di Blok M ya, di area jalan mana itu Sisingamangaraja itu. Itu banyak sekali kabel-kabel yang bergelantungan di situ ya, yang mengganggu fungsi dari trotoar itu. Kemudian banyaknya tiang reklame ya, atau lapak informal yang tidak terkelola ya, PKL-PKL yang dadakan gitu ya. Yang kedua, trotoar yang tidak berkesinambungan putus di tengah jalan. Pada 72% ruas jalan di Jakarta, jalur pedestrian terputus atau tidak memiliki rem bagi difabel. Jadi tidak ada layanan bagi difabel. Kemudian resiko keselamatan tinggi. Ya, menurut Dishub Jakarta tahun 2024 kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki meningkat 11% sejak 2020 akibat sempitnya ruang aman di tepi jalan. Nggak ada trotoar ya, sehingga banyak kecelakaan yang korbannya itu pejalan kaki yang tidak jalan di trotoar karena memang di jalan itu tidak ada trotoarnya. Lalu keterasingan sosial, warga di permukiman padat seperti Jakarta Utara dan Jakarta Barat kehilangan fungsi sosial ruang jalan yang seharusnya menjadi tempat untuk berinteraksi dan beraktivitas ekonomi mikro, ya. Karena kondisi trotoar yang tidak layak, minim lampu dan tidak ramah pada iklim yang tropical, ya. Artinya tidak ada tutupan hijaunya, tidak ada shelter, ya, gitu. Dengan demikian Bapak Ibu, dari argumentasi faktual ini, ketimpangan akses terhadap trotoar layak di Jakarta adalah isu keadilan ekologis dan keadilan sosial perkotaan. Dengan demikian, riset 2026 perlu menjadikan isu trotoar ini menjadi fokus riset yang sangat mendesak untuk memastikan intervensi yang diperlukan, ya, intervensi pembangunan yang diperlukan oleh Pemda DKI untuk nantinya membangun trotoar ini dalam rangka memastikan warga Jakarta kembali memanfaatkan hak dasarnya sebagai pejalan kaki yang aman dan bermartabat. Ya. Nah, kemudian yang kelima, urgensi argumentasi berikutnya adalah manfaat bagi peningkatan fungsi lingkungan hidup dan warga Jakarta. Ya, jadi meningkatkan fungsi lingkungan hidup dan meningkatkan juga akses bagi warga Jakarta. Ya, yang pertama adalah pengurangan emisi dan polusi udara. Ini, ya. Ini kalau trotoar ini membangun 100 km, 150 km trotoar hijau, bisa menurunkan kurang lebih 11.700 ton CO2 per tahun. Wah, luar biasa. Ini kalau trotoar hijau, ya konsepnya. Ini yang perlu diriset, diteliti oleh teman-teman trotoar hijau, standarnya, lalu apa yang perlu didesain dalam trotoar hijau, dan apa yang perlu
biayai nanti ketika ingin membangun trotoar hijau itu. Kemudian peningkatan fungsi ekosistem kota. Dengan adanya trotoar hijau kan ada ruang terbuka hijau, sehingga ini berfungsi untuk menyerap karbon mikro, menjadi peneduh alami. Ya, pohonnya tentu nggak sembarang pohon. Kita pilih pohon ketapang yang memiliki daya serap tinggi pada karbon mikro. Ya. Kemudian perbaikan daya dukung lingkungan dan kenyamanan ruang publik. Nah, trotoar yang memiliki complete street hijau ini bisa memberikan kenyamanan bagi warga. Kalau warga kepingin bersosialisasi, ingin sekedar melepas kepenatan, kejenuhan, dia cukup berada di trotoar, duduk-duduk, bisa menikmati space yang ada di trotoar, ya. Bahkan kalau nggak jauh dari trotoar itu ada tempat untuk jualan, dia bisa mengakses ke tempat jualan tadi itu, dia bisa makan minum dan akan berkembang satu fungsi lain, yaitu fungsi atraksi daerah tujuan wisata baru. Ya, nah ini kita dengar sekarang ada daerah atraksi tujuan wisata Kucing gitu ya. Nah ini kalau misalkan ada satu zona trotoar di situ, ada lapangan terbuka hijaunya, nggak usah lebar-lebar, cukup 100 meter persegi atau 10 kali 10, ada ruang terbuka hijau di situ, ada kucing, nah itu bisa menjadi tempat untuk paru-paru mikro. Selain paru-paru mikro juga tempat untuk bersosialisasi antar warga Jakarta, yang tentu ini akan berimbas dalam jangka menengah, warga Jakarta akan saling mengenal, ya, saling bersilaturahmi. Nah, manfaat sosial dan ekonomi bagi warga Jakarta, Bapak Ibu, jenis manfaatnya dari aspek sosial. Rasa aman malam hari yang meningkat karena adanya penerangan dan pengawasan CCTV di trotoar itu. Kualitas interaksi sosial warga bisa meningkat. Lalu, kota Jakarta menjadi semakin inklusif bagi perempuan, anak, lansia, dan difabel. Dari aspek ekonomi, meningkatkan aktivitas UMKM, ya, trotoar di malam hari, memperluas peluang ekonomi rakyat dan menambah PAD dari retribusi legalisasi PKL di zona pedestrian. Contohnya Sabang. Sabang, terus ada gang kecil antara Sabang dengan Tamrin, itu bisa menjadi contoh. Daerah lain juga seperti itu. Ya. Jangan sampai tidak diatur, seperti di daerah Condet. Ya, di daerah Condet atau di daerah PGC, itu tidak diatur, malah menjadi macet. Nggak ada trotoarnya, ya, lalu kemudian PKL muncul tanpa diatur, nah itu menimbulkan sumbatan sehingga menimbulkan kemacetan. Kemudian dari aspek kesehatan, jenis manfaat kesehatan, pengurangan risiko penyakit akibat polusi udara dan stres urban. Sumpek, ya, wah ini saya nggak bisa pulang naik motor, macet, naik motor aja masih terkendala macet ya. Nah ini perlu alternatif, yaitu berjalan kaki, tentu dengan kualitas pedestrian atau kualitas trotoar yang dapat menurunkan potensi kemalasan tadi itu, ya. Kalau trotoarnya bagus pasti senang warga untuk jalan kaki. Kalau enggak ya sumpek mereka, ya. Nah, trotoar ini bisa menurunkan dengan adanya trotoar bisa menurunkan atau mengalihkan pengendara motor ke pejalan kaki, sehingga kalau orang ini terlatih berjalan kaki bisa menurunkan potensi obesitas. Ada ruang fungsi lain dari trotoar akibat jalan kaki ini apa? Menurunkan hipertensi. Kemudian mengendalikan faktor diabetes. Nah, jadi ada fungsi kesehatan juga trotoar yang bagus ini, Bapak Ibu. Ya, contohnya saya sendiri, Bapak Ibu, sering menggunakan trotoar, saya sering jalan kaki di trotoar Jakarta. Berat badan saya turun gitu ya, dari 80-an kilo menjadi sekarang 71, 73. Dulu 85 sampai 87, sekarang 71 sampai 73 kilo saya turun. Gara-gara sering jalan kaki di trotoar Jakarta, Bapak Ibu. Karena kebetulan rumah saya di daerah Pancoran, MT Haryono sampai Gatot Subroto, trotoarnya sudah bagus. Sehingga saya mampu memanfaatkan trotoar tersebut sebagai alternatif untuk transportasi ke kantor. Ya. Bahkan saya pernah ke kantor di Rasuna Said jalan kaki, cuma 3 kilo. Produktivitas, waktu tempuh, ya, first atau last mile ke transportasi publik menjadi lebih efisien, Bapak Ibu. Nah, ini yang bisa dipikirkan, dua alternatif, koridor untuk feeder busway atau feeder transportasi publik di Jakarta ke mainstream transport, busway dan MRT, ke dalam permukiman yang belum ada.
ya ke dalam pemukiman yang belum ada transport feedernya, secondary feeder ke mainstream transport, public transport itu belum ada. Nah, alternatifnya adalah bisa dibangun trotoar sehingga warga bisa jalan kaki dari rumah ke ke mainstream public transport, ya ke busway, ke halte busway, lalu nanti dari halte busway bisa ganti ke moda transportasi lainnya. Ya, ini produktivitas meningkat, Bapak Ibu. Oke. Nah, dengan demikian topik riset evaluasi pembangunan trotoar hijau terhadap penurunan emisi dan peningkatan livability ini adalah kebutuhan strategis dan moral bagi Jakarta 2026. Ya, jadi kita bikin, saya menyambut baik ini Bapeda Jakarta membuat kajian teknokratik ini untuk kemudian diwujudkan secara implementatif dan operasional ke dalam kegiatan atau proyek prioritas, bahkan menjadi proyek strategis ini ya, di Jakarta di tahun 2026. Kalau misalkan kajiannya di 2026, tentu tidak bisa pembangunannya di 2026 itu juga. Nah, mulai mungkin dilakukan dimulai tahun 2027, 28, 29. Nggak apa-apa, ada 2-3 tahun. Sehingga ada 5 argumentasi di sini, 6 ya Bapak Ibu. Argumentasi secara regulatif, akademik, empiris, faktual, sosial ekonomi. Ya, ada 6 sama lingkungan hidup. Ya, nah, sama lingkungan hidup. Jadi regulatif, akademik, empiris, faktual, sosial ekonomi, dan lingkungan hidup. Sehingga riset 2026 khususnya dengan topik trotoar hijau complete street ya, dengan konsep green trotoar ini menjadi sangat penting. Karena apa? Ternyata fungsinya itu bisa lebih dari satu, Bapak Ibu. Bukan sekedar untuk tempat berjalan kaki. Bisa dipakai untuk ruang terbuka hijau. Bisa dipakai untuk eh, eh, pejalan apa namanya pedagang kaki lima ditata kelola dengan bagus ya. Bisa menjadi shelter. Bisa menjadi tempat untuk bersosialisasi, bisa menjadi atraksi wisata, bisa untuk pejalan kaki yang rutin menurunkan gangguan kesehatan, ya, bisa menurunkan emisi dan seterusnya. Jadi satu proyek bisa berdampak ke 5 sektor lainnya, bahkan lebih. Sehingga proyek ini atau proyek pembangunan trotoar hijau ini dapat dianggap sebagai proyek strategis. Karena apa? Dampaknya bisa lebih dari satu sektor, bahkan 5-6. Nah, apa yang perlu dilakukan? Pertama, tahapan baseline dan data teknis. Pemetaan koridor 150 km trotoar prioritas. Kemudian pengukuran baseline emisi CO2, PM2.5, dan suhu mikro di masing-masing koridor jalan yang akan dibangun trotoar itu. Kemudian survei dan analisis sosial. Survei persepsi warga terhadap keamanan dan kenyamanan trotoar. Analisis gender, analisis difabel, dan kelompok rentan. Kemudian analisis dampak lingkungan dan ekonomi. Model pengurangan emisi per kilometer, lalu simulasi efek ekonomi mikronya. Nah ini kalau misalkan trotoar, nih lebar badan trotoarnya adalah 3 meter. Nah dibikinlah misalkan 6 meter. Nah nanti 3 untuk pejalan kaki, 3 meter lebihnya untuk UMKM yang tertata dengan baik. Ya, sehingga sepanjang trotoar, selain sebagai tempat untuk pejalan kaki, juga bisa untuk tempat untuk fasilitas umum yang lainnya, yaitu untuk makan. Nah, dengan adanya UMKM, PKL, dan kaki lima, maka ekonomi mikro bisa tumbuh secara terorganisasi. Bisa tumbuh secara terorganisasi. Ini tentu lebih lanjut bisa memberikan retribusi buat Pemda DKI. Ya. Kemudian rekomendasi kebijakan dan desain adaptif, menyusun policy toolkit trotoar hijau yang adaptif iklim. Kemudian panduan implementasi desain complete street sebagai standar pembangunan trotoar hijau di Jakarta tahun 2027, 28, 29, dan seterusnya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ada saya sempat beberapa foto ya trotoar. Ada yang saya bilang tadi, trotoarnya ada, tapi masih ada gangguan di sini. Nah, ini ada apa ini namanya? Besi 4 yang kalau siang hari mungkin kelihatan Bapak Ibu ya, tapi di malam hari, nah ini berbahaya, apalagi di saat hujan. Ini kalau tertutup hujan, ini bisa berbahaya. Warga yang tersandung di sini karena di sini ada 4 besi yang naik ke atas ini, wah ini bisa melukai Bapak Ibu ya besi ini. Ya mudah-mudahan ini, tapi ini sudah saya saksikan Bapak Ibu, ini sudah
6 bulan seperti ini, ya dibiarkan seperti ini, tidak ditutupi, ya ini bahaya ya Bapak Ibu. Nah, ini pemetaan trotoar, keamanan trotoar seperti ini itu sangat penting sekali. Dan posisinya tepat berada di halte busway, ya di halte LRT busway di Jalan Rasuna Said, ya. Kemudian ada trotoar yang dipakai PKL siang dan malam, ya. Trotoarnya sudah sempit dipakai PKL. Nah, ini dipakai dijadiin parkir segala ya. Jadi trotoarnya udah sempit, dipakai untuk jualan siang dan malam, dipakai untuk parkir, ya. Kemudian ada trotoar yang terputus di sini, ya. Di sini terputus, lalu di sini gelap, sehingga di malam hari area ini menjadi kurang aman, khususnya buat warga lansia, warga perempuan, ya, buat warga perempuan atau anak-anak atau warga difabel. Akibat kondisi seperti ini, trotoar menjadi kurang diminati oleh pejalan kaki, ya. Kemudian ada trotoar yang tidak layak seperti ini, ya sudah rusak ini ya, atau mungkin ini pengerasan dari semen, semen biasa yang tidak dilakukan pembangunan trotoar yang desainnya hanya semen saja di atas tanah sehingga cepat hancur, tidak didesain dengan daya tahan lama. Nah, ini perlu dipetakan juga di kilometer mana, di ruas mana, di koridor mana, ya. Kemudian ada trotoar di Jalan Pasar Minggu. Ya, ini putus. Ini ada apa namanya? Patchway buat difabel lalu putus. Di sini ada lubang. Nah, ini kalau kalau si difabel tadi jalan misalkan tuna tuna yang nggak bisa melihat itu ya, tentu ini terprosok dia di sini ya dan seterusnya. Nah, ini ya. Nah, eh, nah ini ya, ini kondisinya trotoar yang ada di Pasar Minggu, di depan stasiun Pasar Minggu. Nah, ini perlu dipetakan. Kemudian ini juga persis di depan stasiun Pasar Minggu, padahal stasiun Pasar Minggu ini adalah area publik dan pasung yang semestinya ini mendapatkan prioritas utama dalam modalitas intermoda antara transportasi publiknya si kereta itu dengan fasilitas trotoarnya, ya. Nah, ini contohnya di area transportasi publik di depan stasiun itu tadi itu tidak ada trotoarnya, ya. Sehingga masyarakat setelah dari stasiun nggak ada pilihan lain kecuali menggunakan kendaraan bermotor, ya. Karena pertama nggak ada trotoarnya, adapun nggak nyambung ya. Kalaupun ada trotoar kadang gelap sehingga masyarakat terutama yang perempuan tidak berani ya, takut ya melewati trotoar yang gelap. Kemudian di Tanjung Barat ya lebih jauh lagi ke selatan ini ya ini seperti biasa. Aha, trotoarnya dipakai motor. Ya, ini kalau dianggap sepele, lama-lama ini akan menjadi buih yang mengumpul menjadi banyak sehingga bisa menimbulkan konflik antar warga. Ya, kemudian ada warga yang melawan arah di sini. Nah, ini trotoar yang tidak didesain dengan baik di dalam di persimpangan jalan akan menimbulkan junction, ya penyempitan persimpangan yang menyempit menimbulkan penyempitan. Bahkan di sini trotoar dipakai untuk parkir, ya, sehingga mempersempit lagi kondisi trotoar tadi itu. Ya, akibatnya trotoar yang tidak didesain dengan baik malah justru tidak membantu traffic, tapi malah menimbulkan kemacetan. Ya, iya. Nah, ini kebetulan saya minggu lalu ke Kuala Lumpur, Bapak Ibu. Ini ada contoh bagus ya. Di bawah trotoar ini dibangun bukan sekedar trotoar di atas tanah dengan fondasi tidak, tapi di bawahnya ada drainase. Sehingga trotoar bisa menjadi area untuk pori-pori penyimpanan limpasan air hujan. Jadi di Kuala Lumpur di sini ada trotoar yang di bawahnya ada apa itu drainase yang sangat besar ya, yang
sebagai pori-pori untuk water spill dari hujan, ya, sehingga selain tidak menggenangi trotoar juga bisa mengurangi resiko banjir, mengurangi juga, dan kemudian kalau ini dimanfaatkan, water ini ditampung di BKT gitu, maka bisa menampung, bisa menjadi sumber cadangan air buat Jakarta, ya. Nah, trotoar juga bisa menjadi atraksi wisata Bapak Ibu buat pejalan kaki. Contohnya ini dari Rasuna Said ke Sudirman, ini jauhnya 1,4 kilo. Nah, ini kalau misalkan daerah ini dibangun trotoar yang bagus, ini daerah yang sangat padat dengan para pemukim karyawan yang mereka butuh fasilitas umum, fasilitas sosial yang memadai di seputar jalan di depan tempat tinggalnya ini. Nah, ini kalau ditata Bapak Ibu trotoarnya, maka bisa sangat menarik, bisa menjadi atraksi wisata, ya. Contohnya seperti ini, ya. Nah, ini contohnya kalau pembangunan trotoar di dalam koridor kampung itu dilakukan, maka akan muncul akan muncul kegiatan ekonomi baru di sepanjang koridor trotoar di perkampungan ini. Ini saya ambil, kebetulan saya pada saat itu di Tokyo, di area halte Setagaya sampai Botokuji, Tokyo, ya. Ini, nah, ini bisa kita contoh. Ini trotoar yang ada ruang terbuka hijaunya, ya, cuman ini agak luas. Ya, ini trotoar yang ada di perkampungan, ya. Nah, ini trotoarnya bisa dipakai untuk tempat olahraga. Nah, ini contoh yang bagus juga, ada ruang, ada apa nih namanya, portal untuk menghambat pengendara non pejalan kaki, ya, sepeda motor dan seterusnya. Ini juga ini kelihatan, ya. Nah, di sini kelihatan di sini. Nah, ada batas pagar ini supaya tidak dimasuki kendaraan bermotor, ya, dan seterusnya. Intinya Bapak Ibu, sebetulnya dengan adanya pembangunan trotoar, biayanya murah, tapi ternyata efektif karena dampak prioritasnya sangat tinggi sekali. Nah, sebetulnya saya sudah membuat bahan yang lebih komplit, ya, komprehensif Bapak Ibu, namun tentu ini ketersediaan waktu kita yang terbatas. Nanti saya share saja materinya, silakan Bapak Ibu pelajari. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama menjadi salah satu isu riset tahun 2026 dan bisa diimplementasikan pembangunannya di 2027, 28, 29. Demikian Bapak Ibu. Halo? Halo?